Cinta itu saling menyukai, bukan saling melukai. Kutipan dari Sujiwo Tejo. Cinta sangat identik dengan perasaan kasih sayang, suka, dan sebagainya. Semua orang pastinya juga pernah merasakan cinta, mulai dari bayi, remaja, dan juga dewasa. Cinta tentunya ada pada masing-masing individu, namun cara mengungkapkan sebuah cinta juga akan berbeda-beda. Cinta tidak hanya membahas persoalan pasangan, namun di dalam sahabat dan keluarga juga terdapat cinta. Dr. Mary Anastasia, usianya 30 tahun, dia bekerja di salah satu rumah sakit umum di Jakarta Selatan. Keluarga Dr. Mary Anastasia dikenal tertutup. Di mata tetangganya, keluarga ini tak pernah keluar rumah. Bahkan, tetangga sekitar termasuk RT setempat tak mengenal Mary beserta keluarganya. Mereka hanya sesekali melihat keluarga Mary, namun tak pernah bertegur sapa. Selama ini, dokter muda itu tinggal di sebuah ruko di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Ruko yang ditinggali Dr. Mary dan keluarganya itu memiliki 3 lantai. Lantai bawah tertutup rolling door, sementara 2 jendela di lantai 2 dan 3 tampak terbuka. Menurut tetangga sekitar, Mary memang sempat tinggal di perkomplekan ruko di kawasan Teluk Gong. Ruko tersebut adalah milik ibunya. Namun sudah lama Mary tidak tinggal di ruko tersebut. Dia pun hanya sesekali saja datang ke ruko, paling seminggu sekali. Tetangga menyebut bahwa keluarga Mary cukup tertutup. Terlebih toko di rumah itu tidak pernah dibuka atau tidak difungsikan untuk usaha. Pada tahun 2019, Dr. Mary sedang menjalin hubungan dengan Leonardo Syahputra. Leo adalah panggilan sayang kepada kekasihnya itu. Leo diketahui membuka bengkel sepeda motor di ruko rumahnya tinggal. Mereka juga saling memuji dan memberi perhatian satu dengan yang lain dengan intens. Layaknya sepasang kekasih, mereka menjalin kasih menghabiskan waktu bersama. Tak jarang, Dr. Mary Anastasia dan Leonardo Syahputra juga kerap traveling ke berbagai tempat indah bersama-sama. Seperti beberapa waktu lalu, mereka mengunjungi pantai Tanjung Tinggi di Belitung. Mereka pun kerap membagikan momen kebersamaannya melalui Instagram mereka masing-masing. Dr. Mary dan Leo pun sudah membicarakan untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Kalau pasangan sudah saling cocok dan sudah mau menerima satu sama yang lain, pastinya tujuan selanjutnya ke pelaminan dan membangun rumah tangga yang bahagia dan melanjutkan keturunan. Pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus tahun 2021, pagi-pagi Leo menjemput Dr. Mary Anastasia. Leonardi Syahputra naik mobil online dari rumahnya di Tangerang. Mereka bertemu di pinggir jalan. Sedangkan Dr. Mary Anastasia dari rumah mengemudi mobil, dan seterusnya kendaraan yang nyetir Leo menuju tempat kerja di rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Dr. Mary Anastasia berdinas di RSD Jaksel itu dari pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selang 30 menit kemudian pada pukul 13.30 Mary Anastasia dan Leonardi Syahputra meninggalkan rumah sakit menuju ke arah Tangerang. Selama Dr. Mary Anastasia bertugas, diketahui Leonardi Syahputra menunggu di parkiran rumah sakit. Dalam perjalanan menuju ke Tangerang, Dr. Mary dan Leo membahas rencana pernikahan. Mereka merencanakan menikah pada tahun ini, 2022. Berbagai persiapan sudah mereka pikirkan termasuk akan membeli rumah dan membuka usaha. Tapi ada sedikit ketidaksamaan pendapat. Saat itulah Dr. Mary memberitahu kalau dia sudah berbadan 2. Dari sini awal hubungan mereka mulai terjadi perselisihan. Dalam perjalanan ke Tangerang itu, tiba-tiba secara mendadak Leon menghentikan kendaraan di tengah jalan tol. Dr. Mary terkejut, dia menepikan mobil, membuka pintu lalu turun menyeberang badan jalan tol. Dr. Mary panik tak bisa berkata apa-apa. Sampai kemudian Dr. Mary sedikit lega saat dia kembali menyeberang dan menaiki mobil. Dari balik kemudi, Leo hanya bilang buka Waze, aplikasi navigasi, ke Sungai Cisadane. Dr. Mary hanya mengiyakan. Tapi ia tidak turuti permintaan kekasihnya itu. Dr. Mary mengalihkan ke arah hotel. Dalam pikirannya, bahwa ia nanti dinas malam dan harus istirahat cukup.
Apalagi saat itu mereka juga belum makan siang. Sebelumnya pada pukul 14 siang, Dr. Mary menelpon Ibu Leon. Niat Mary adalah menceritakan keadaan Leo, dan hendak minta bantuan dan bercerita tentang anak yang dikandungan Mary. Karena Leo terlihat stres dan kalut. Pikiran Dr. Mary sangat kalut. Dr. Mary baru menyadari saat Tante, sebutan Dr. Mary ke Ibu Leonardi dalam percakapan telepon terdengar suara bernada tinggi. Rupanya Dr. Mary tidak menyebut melainkan kata, kamu. Saat ia mengatakan, harusnya kamu dan Leo yang ke rumah nemui orang tua saya, bukan saya yang ke bengkel karena saya perempuan. Saya malu dalam keadaan begini. Dr. Mary tidak tahu komunikasi seperti apa untuk menyampaikan agar keluarga Leo datang menemui keluarganya untuk membicarakan pernikahan. Diketahui orang tua Leo tidak merestui hubungan mereka. Sampai pada pukul 17 Leo berpamitan pulang ke rumah. Dr. Mary menunggunya tak kembali. Mary resah karena waktu mendekati jam masuk kerja. Akhirnya Mary memutuskan keluar hotel pukul 20 menuju ke rumah sakit. Saat Dr. Mary tiba di pintu keluar parkir hotel, Leo tiba-tiba datang. Dia langsung naik mobil pada sisi kiri, Mary yang menyetir. Di dalam mobil, Leo mendadak menanyakan apakah akan menerima jika dia harus keluar rumah hanya membawa buku tabungan saja. Dr. Mary bilang ya tidak apa-apa, nanti kita mulai merintis usaha bersama lagi. Sampai parkir rumah sakit, Dr. Mary menuju IGD, dan Leo menunggu dalam mobil di tempat parkir. Dr. Mary kembali dikejutkan dengan sikap Leo. Malam itu, emosi Leo memuncak. Dari tempat parkir Leo berjalan ke depan IGD, lalu melepaskan tas selempang dan membantingnya ke lantai. Dr. Mary shock, tapi karena Mary sedang bertugas dia cuek dan masuk ke ruangan. Lalu Leo meninggalkan rumah sakit. Tengah malam sekitar pukul 23. Singkat cerita setelah Dr. Mary menyisir jalan raya Legok, dia menemukan Leo sedang berjalan kaki di sisi kiri jalan ke arah Karawaci. Dr. Mary memanggil, dia langsung naik mobil dan mengatakan akan pulang ke rumah untuk mandi, ganti baju dan ada customer yang menunggu. Semula Dr. Mary bilang tidak usah pulang dulu. Lebih baik beristirahat di hotel. Dr. Mary merasa perasaan tidak enak karena kondisi Leo sedang kalut. Apalagi dia belum makan seharian, tapi Leo bersikukuh mau pulang meminta restu orang tua. Dia berubah pikiran semula mau meninggalkan rumah. Sampai pada saat melintasi warung Madura, Leo mendadak minta berhenti. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat sesampainya di bengkel, Dr. Mary memarkir mobil persis di depan bengkel. Mereka turun dari mobil dan ada beberapa orang melihat mereka adu mulut di depan bengkel Leo. Lantaran kesal Dr. Mary meninggalkan bengkel. Selang beberapa waktu, Dr. Mary kembali lagi ke tempat Leo tinggal. Di sana Leo tinggal bersama kedua orang tuanya dan dua adik Leo. Dr. Mary melemparkan 5 bungkusan plastik yang berisi bahan bakar. Seketika itu juga api melumat dan membakar rumah dan bengkel Leo. Setelah membakar bengkel, Dr. Mary langsung meninggalkan tempat itu. Dalam kejadian itu Leo dan kedua orang tuanya dinyatakan meninggal terpanggang api di dalam rumahnya. Sedangkan kedua adiknya luka-luka dan berhasil selamat dari amukan si jago merah.